ngomong politik ya, kalau ngomong politik kan biasanya yang nonton banyak. Kalau seandainya capres-capresnya itu Ganjar, Erik, Prabowo, Imin, terus mana lagi ya, Anies, AHY, kemudian Yakut, Puan. Pilihan kalian yang mana, bisa ditulis di komentar. Sampai hari ini, sampai detik ini itu yang beredar kan yang paling kuat kan pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Erick Thohir. Ini masuk akal juga nanti kalau ini misalnya apa itu benar-benar menjadi capres-capres kan bisa lewat KIB, PDI, PDIP, atau lewat KIB saja gitu. Karena kita lihat juga relawan Pak Ganjar itu sekarang sama kuatnya dengan apa itu simpatisan PDIP itu, bahkan mungkin simpatisan PDIP itu milih partainya PDI tapi bisa kalau pilpres bisa milih Pak Ganjar meskipun Pak Ganjar itu tidak dicalonkan PDIP misalnya gitu. Kemudian yang hampir pasti kan juga Prabowo, Pak Prabowo dan Caimin. Dan ini kalau misalnya ada kemarin apa itu bunyi-bunyian KPK soal kardus durian itu kan cuma ya gimmick-gimmick aja. Yang ada, kalau saya kok nggak terlalu yakin itu KPK menindaklanjuti itu. Kalaupun ditindaklanjuti kan tentu Prabowo dan orangnya Caimin, ya bisa Kiai Ma'ruf Amin, bisa apa itu, bisa adiknya yang sekarang jadi menteri itu. Kemudian Anies, AHY itu ya kalau dealing-dealingnya kardus-kardus jalan ya hampir pastilah. Kemudian nah ini kalau Gus Yakut dan Mbak Puan itu kan istihad saya. Istihad yang hari ini mungkin tidak didasari pada fakta-fakta di lapangan gitu. Menurut saya ya ini apa itu capres-capres ideal gitu. Karena di situ ada personifikasi NU dan ada personifikasi nasionalis gitu. Ya meskipun yang lain juga nasionalis, tapi kan yang paling terdepan dalam soal nasionalisme kan tetap PDIP dan NU kan itu. Jadi Yakut, Puan, Gus Yakut dan Mbak Puan itu pasangan ideal dan menurut saya ya bisa tidak terkalahkan nanti kalau pilpres itu. Tapi ya tentu saja pilpresnya kan masih lama, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Pasangan Gus Yakut dan Mbak Puan itu kalau hari ini mungkin pasangan yang mustahil terjadi, tapi ya dulu Gus Dur jadi presiden juga berangkat dari kemustahilan. Pak Jokowi pun pada 2014 juga berangkat dari kemustahilan. Jadi di dalam politik itu ya pada akhirnya kan terserah Tuhan juga. Tetapi kenapa saya tidak terlalu membahas Anies dan AHY? Karena menurut saya juga trennya anak-anak muda, kelompok milenial itu sudah muak dengan bau-bau radikalisme, bau-bau agama yang keras gitu ya, politisasi agama itu kan bagi kalangan milenial kan udah nggak laku lah. Saya secara mayoritas begitu. Dan meskipun Anies atau AHY itu juga tidak radikal atau tidak begini dan begitu, tapi kan dua pasangan ini sudah dikutuk oleh zaman, yaitu ditempeli oleh kelompok itu. Dan misalnya ada pasangan Prabowo Caimin, pasangan Ganjar Erik, pasangan Anies AHY dan pasangan Gus Yakut Puan misalnya itu pada akhirnya kan nanti tetap aja
hampir pastilah kalau Anies AHY itu tidak akan menang itu. Berdasarkan fakta hari ini loh, dan berdasarkan prediksi yang hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan gitu, saya kira antipati terhadap radikalisme dan yang sejenis itu akan makin menguat di kalangan masyarakat gitu. Apalagi ini PBNU juga sudah lewat lembaga dakwahnya itu sudah merekomendasikan kepada pemerintah untuk melarang aliran Salafi Wahabi takfiri gitu. Jadi ya pada akhirnya nanti insya Allah itu yang menang itu kan kombinasi antara nasionalis religius gitu, yang diwakili oleh kelompok nasionalis. Tentu motornya adalah tetap PDIP, dan kelompok religius nasionalis itu tetap yang nomor satu kan tetap PBNU kan itu. Dan ya ini penting karena kan kelompok khilafah itu kan berkhayal bahwa 2024 itu mereka akan membuat atau mereka meyakini kebangkitan khilafah gitu. Dan pertaruhannya kan yang paling diharapkan kan terjadi di Indonesia, dan itu profilnya mau tidak mau ya tetap Anies Baswedan kan. Meskipun Anies mungkin tidak pro khilafah, tetapi ya dia sudah dikutuk untuk ditempeli kelompok itu. Dan ya selanjutnya bahwa misalnya siapapun yang jadi, misalnya apakah Prabowo Imin, apakah Ganjar Erik, yang paling kuat kan sekarang Ganjar Erik ya, atau apakah Caimin Mbak Puan atau kandidat yang lain gitu. Tapi tetap aja nanti koalisi pemerintahnya itu ya yang di dalam ya seperti yang sekarang ini gitu. Itu yang oposisi itu PKS, Demokrat plus Nasdem gitu. Kalau Demokratan selama masih ada Bu Mega kan nggak akan bisa masuk koalisi ya kalau PDIP berkuasa. Kalau Nasdem mungkin masih bisa masuk lagi, mungkin dengan catatan supaya jangan indisipliner lagi. Kalau PKS juga hampir pasti tidak bisa masuk koalisi kalau kelompok nasionalis menang, karena bagaimanapun juga antara PKS dan NU itu seperti air dan minyak gitu. Dan di PKS itu kan terlalu banyak lah oknum yang pro khilafah, pro mengganti ideologi negara, pro anti NKRI itu. Kan banyak, kalau oknumnya kan banyak di situ kalau mau jujur loh. Dan di situ juga ada Salafi Wahabi juga gitu. Hampir pastilah PKS itu akan dikandangkan dalam pengertian tidak akan masuk ke koalisi pemerintahan gitu. Nah kita ya meskipun kita bicara politik kan karena dimensi kita itu pesantren ya, kita selalu hanya bisa berdoa, banyak membaca sholawat agar negeri ini dipimpin oleh orang yang diridai Allah, diridai Rasulullah, diridai para leluhur, bukan kelompok pengasong khilafah yang mau merusak apa yang sudah diwariskan oleh founding fathers kita gitu, apa yang sudah diwariskan oleh Wali Songo tuh ya, itu aja.